Alhamdulillah wa syukurallah ni'amillah para sahabat sekalian. Kita sudah barang tentu mensyukuri dulu kedatangan atau kita terjadi halaqah zikir di tempat ini. Semoga Allah turunkan rahmat kepada kita semuanya. Karena beberapa hari yang akan datang kita 3 hari apa berempat hari akan nisfu Sya'ban. Jadi mungkin tinggal pengajian besok ibu-ibu saja ya. Kesananya khawatir masih ada berpuasa sunnah, malah di dalam syariat kita ada yang berpegang teguh setelah nisfu Sya'ban tidak ada puasa lagi ke sana. Tapi ada pendapat yang lain termasuk Imam Al-Ghazali membolehkan sampai 3 hari sebelum bulan puasa. Jadi ada yang berpegang masing-masing. Mangga, silakan terserah. Malam hari ini kita mengaji tentang dua keadaan. Yang satu disebut apa tadi? Saya Jordani Salam. Ya, disebut apa? Rududiyah, doruriyah. Yang kedua, muktasab ya. Ya, dua keadaan itu, doruriyah dan muktasabat. Doruriyah ini ada kaitannya bersambung dengan bakat-bakat awal. Apa yang dirasakan di saat dilahirkan. Bahkan para sufi saat ditiupkan ruh doruriyah ini. 4 bulan 10 hari. Biasanya para ahli zikir itu menyimpan tangannya, ini kebiasaan. Ini, agar biasnya terkena kepada jabang bayi yang baru ditiupkan ruhnya di 4 bulan 10 hari ya, kalau tidak salah ya itu. Dibacakan sholawat fatih. Ada yang membacanya ayat kursi, suratul fatihah dulu dan ayat kursi. Disalurkannya ke jabang bayi atau dipegang perut istrinya. Kusana. Agar mewarnai sang jabang bayi. Tuh. Jadi para sufi lebih awal daripada yang dari lahir yang diterangkan tadi oleh Imam Al-Ghazali, dari mulai apa-apa yang ditangkap di dalam keadaan ditangkap oleh jawarihnya, khususnya oleh penglihatannya dan pendengarannya. Lalu mengejawantah dan menggelora di dalam hatinya, lalu dia terbangkit akalnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sang jabang bayi yang masih di dalam perut ini, ayahanda atau bapaknya, itu para sufi banyak yang saya melakukannya juga kepada anak-anak saya. Dengan harapan semoga engkau beribadat, semoga engkau berhati lembut, semoga engkau patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Seperti itu. Semoga engkau beroleh kepandaian. Terus dibaca. Surat Fatih, ada suratul Fatihah dan ayatul kursi. Bagaimana dengan sang ibu? Nah, ini kita mengawali yang doruriyah ini dari awal. Sang jabang bayi itu
masih ada di dalam kandungan ibunda. Dia memegang apa kalau digambar itu ya, seperti makanan ya, begini dia. Memegang. Apabila sang ibunda sedih, dia masih masuk ada di dalam bagian ibunda, di dalam perutnya. Saya mengaji ini kalau tidak salah, kalau yang sudah lama di sini mengaji, ini ada Dokter Arbain, mungkin 20 tahun yang lalu saya pernah menerangkan ini. Ibunda marah, ikut marah. Ibunda bersedih, ikut bersedih. Maka dianjurkan baca katanya. Apalagi sekarang sudah ada apa namanya bisa dilihat itu USG ya. Dilihat oh ini laki-laki, oh ini perempuan. Maka katanya kalau sudah ketahuan kalau zaman masa kini ya, laki-laki bacakan katanya surah Yusuf. Tuh. Kalau yang perempuan bacakan surah Maryam. Agar nada jiwa ibunda yang sedang mengandung itu mempengaruhi keindahan sang jabang bayi yang masih bergantung bersama-sama satu tubuh dengan ibunda. Baik. Kita terikat dengan ilmu syariat. Tetapi kita bagian juga dari alam semesta ini. Tidak bisa lepas. Dan ini anasir. Doruriyah ini terikat ke arah sana. Begitu kita dilahirkan, harinya hari apa? Nah, ini agak ke arah, saya tidak tahu namanya ilmu apa ini. Tapi boleh diuji, Mangga. Jamnya jam berapa dilahirkan? Karena ini berkait dengan anasir. Bulannya bulan berapa? Tahunnya tahun berapa? Saat anak itu dilahirkan, anasir, unsur, sedang bersifat seperti apa gerangan? Mungkin planet ini sedang mendekat, planet ini sedang menekan. Perhatikan saat ini. Nyaris 1 tahun gelap gulita terus kita ya, hujan terus. Di bulan berapa, tahun berapa, sampai tahun, seperti itu keadaannya. Hujan, gelap lagi, matahari hanya datang sedikit. Mempengaruhi seluruh rasa manusia. Termasuk sang jabang bayi di dalam perut ibunda. Terpengaruhi. Lalu anak itu lahir. Saya katakan tadi, tanggal berapa, jam berapa, hari apa, bulan berapa, tahun berapa. Saat keadaan planet ini sedang berubah. Saat dia keluar. Dunia perut ibunda dengan alam musyahadah yang dia hirup hawanya begitu kotor, sang jabang bayi menjerit menangis. Sesuatu yang aneh pertama di alam semesta ini telah dihirup udaranya dengan udara sifat-sifat anasir yang ada. Dia mewarnai dirinya. Lalu dia menangis dengan hawa yang ada, suasana, tahun, bulan, apa yang ada. Rasa yang ada, yang sedang dirasakan oleh penduduk bumi. Apakah itu ada di bawah garis khatulistiwa atau di atas garis khatulistiwa? Karena itu tempat beredarnya matahari. Anasir ini mempengaruhi.
termasuk sifat-sifatnya, termasuk akalnya sudah mulai terbentuk. Belum akil balik, tapi sudah mewarnai jiwanya. Akalnya belum bermain. Maka anak itu sudah terikat dengan ilmu syariat. Dengan ibunya, dengan bapaknya, dan syariat Islam yang berlaku. Apa gerangan? Anak ini pipis, bapaknya mau sholat. Anak ini baru 2 hari, 3 hari umurnya. Najisnya belum najis berat. Kita belajar tentang fikih bab toharoh di masa kanak-kanak, kita ada najis mughaladzah, mukhafafah, mutawasit. Ini najis yang cukup dilap saja bapaknya sholat. Karena anak ini dosanya belum banyak. Dan seluruh bayi di atas bumi ini, entah yang kulitnya hitam, entah yang lahir di ujung bumi, Kanada, Rusia, atau di belah bawah dari New Zealand mungkin, dari mana, bau bayi itu masih sama. Bau kesucian. Mulai dia berhari-hari hidup anak itu. Hidup lagi. Terus hari kedua, hari ketiga. Bertambah tebal. Alam musyahadah ini dan hawanya sudah mewarnai. Di hari ke-40, najis air pipisnya sudah bertambah. Karena sudah menjadi penduduk bumi sejati dia. Walaupun akalnya belum ada. Belum akil balik. Belum. Tapi sudah mulai mewarnai jiwanya. Dengan apa yang didengarnya dan apa yang dirasakannya saat itu. Suasana alam. Dan apa yang dilihatnya. Kalau penglihatannya sudah jauh. Bertambah jauh penglihatan, bertambah jauh penglihatan, bertambah bermain pula akalnya. Dan bertambah membentuk pula yang paling penting. Apa? Kolbnya, hatinya. Dia anak itu akan bersifat seperti ini. Apa tadi, Sejoran? Bagian apa tadi? Bukan tadi yang disebut 2 keadaan. Yang satu dururiyah, muktasar. Ya, oke. Ini masuk yang pertama, dururiyah. Dia terbentuk sendiri, akalnya, hatinya, warnanya, tetapi berbeda dengan anak yang dilahirkan di bulan depan atau minggu depan, harinya berbeda. Akan berbeda. Sifatnya berbeda, rasanya berbeda, gerakan akalnya berbeda, mewarnai hatinya berbeda. Sampai dia akhir balik mulai dihitung dosanya. Di situ an-nafs sudah bermain. Karena sudah akalnya ada. Sudah akil balik. Dia tidak boleh lepas dari syariat. Inilah dia kehebatan al-Islam. Kalau kita menelitinya, bagaimana hati terwarnai, bagaimana alam semesta ikut campur, bagaimana sifat-sifat alam pada saat itu yang setiap hari bergerak ke arah yang berbeda. Anak dilahirkan bulan Januari, tahunnya sama, tapi dengan bulan April berbeda sifatnya. Berarti warna jiwanya dan cara berakalnya, berpikirnya, mewarnai hatinya, dan membekas dan menjadi jubah akhlak kehidupannya, adatnya berbeda karena terwarnai oleh alam semesta.
Lalu yang kedua. Ini yang pertama ini seperti itu. Ini sifat-sifat dasar. Inilah dia yang terwarnai oleh dururiyah tadi. Baik. Dia harus hidup dengan apa adanya, dengan sifat dasar bakat-bakatnya yang sudah terbentuk. Melalui yang terlihat, terdengar, dan terasa, yang ada di dalam hatinya, dia memakainya di alam semesta ini, berpakaian seperti itu. Inilah namanya si A, si B, si C, si D. Semua tidak ada yang sama. Termasuk rupa muka kita yang ada di sini tidak ada yang sama. Termasuk komposisi hawa nafsunya tidak ada yang sama. Yang ini bohongnya besar, yang ini mah rendah. Tetapi yang ini nipunya sangat kuat, yang ini mah tidak mau menipu. Dia takut kepada Allah Ta'ala. Yang ini mah sangat berani, tapi daya sesalnya lebih tinggi. Macam-macam. Inilah dia syariat saat manusia itu akil balik, harus terikat dengan ilmu syariat yang ada di dalam al-Islam. Lalu yang kedua, hubungannya dengan apa? Muktasabat. Baik. Yang harus dipelajari tadi. Oke. Muktasabat. Dia harus belajar di alam semesta ini karena sesuatu yang baru yang ada. Agar manusia ini hidup di dunia apa? More struggle. Dia lebih survive hidup di atas dunia ini. Tetapi kehidupan ini harus dipelajari. Ada yang profesor ahli minyak. Ada juga profesor, sama profesornya, tapi ahli rambutan. Wah, rambutan. Ada yang seperti biasa. Dia tidak sekolah, tapi mempelajari sebuah perdagangan. Dia belajar. Karena sifat dururiyah yang dibawanya tadi membawa ke arah perdagangan. Sifat-sifatnya. Anasir lebih ke arah sana. Kebetulan dia harus belajar apa yang dilihat dan diinginkan di dalam hatinya, lalu terdengar dan terasa, lalu menjadi jubahnya. Dia tidak sekolah, tetapi hartanya lebih banyak dari Pak Profesor yang tadi. Terus dia berjalan. Tetapi yang manapun, yang pertama disebutkan tadi, yang berdasarkan sifat-sifat asli, termasuk yang belajar tadi. Keduanya harus diikat dengan syariat. Keduanya harus diatur dengan aturan-aturan di alam semesta ini, agar dia tidak menjadi lalai. Karena dia akan mati. Inilah syariat. Inilah yang harus diajarkan. Inilah dia manusia sepandai apapun, yang tidak sekolah tetapi menjadi lebih kaya dari semuanya. Semuanya kehendak Allah Ta'ala, tetapi ada aturan, yaitu ilmu syariat yang harus kita pegang. Di dalam al-Islam ini. Lalu bagaimana Allah melihatnya? Allah hanya melihat mana yang lebih tawakul hidupnya di atas bumi ini. Mana yang lebih menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak. Ibadatnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, salat sunnahnya lebih banyak, mujahadahnya lebih banyak. Itulah yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Sedangkan tadi keadaan-keadaan tadi, yang sifat-sifat bakat menurut
kadar anasir yang terhirup oleh sang bayi dari kecil, lalu membentuk sebuah karakteristik di dewasa, lalu berbeda dengan yang tidak memiliki sesuatu atau berkurang daripada sifat-sifat yang aslinya, ilmu yang aslinya dia miliki tadi, dia harus mempelajarinya. Bisa dipelajari, seluruhnya bisa dipelajari, tetapi berbeda dengan yang berbakat tadi. Tetapi kalau dia terikat dengan syariat tadi, dia akan membentuk hati yang indah. Dia akan beradabkan yang sangat baik. Dia akan menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak ini yang tadi saya terangkan, kedua keadaan ini, sifat alam semesta ini, dia akan menjadi tilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh alam semesta ini akan merunduk kepada anak ahli ibadah ini, yang beradab baik ini. Merunduk. Apa gerangan yang merunduk? Isi alam semesta. Karena dia tercahayakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena peribadatannya. Segala isi yang ada di alam semesta merunduk kepada orang ahli ibadah. Diapakan orang ahli ibadah, kok ada yang jahat juga. Tapi dia bersabar. Berpegang kepada syariat. Di sana ada anjuran, di sana ada riyadah, di sana ada mujahadah. Sehingga menghasilkan sesuatu yang indah. Sehingga yang diterangkan tadi, yang bersifat basic tadi mempunyai bakat-bakat tertentu, dan yang tidak berbakat harus mempelajari alam semesta ini, betapa susahnya, beratnya, dengan bersekolah, dengan berakal, dengan mewarnai hati segalanya. Tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kepatuhan kepada Allah. Seperti apa gerangan adabnya? Adakah seperti tercahayakan oleh cahaya Nur Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu adalah nomor satu. Itu adalah yang kita sedang menuju ke arah sana. Semoga Allah melimpahkan itu kepada kita. Lalu kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala di dunia ini dan di akhirat nanti. Karena dunia ini hanya sejenak saja. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Para sahabat sekalian diberitakan, jadi hanya tinggal besok pengajian ibu-ibu, dan Bapak yang mau ikut boleh mengantar ibu-ibu biasanya mengaji, hingga nanti biasanya ada pengumuman lagi kalau ada umur ba'da Idul Fitri. Kapan nanti diumumkan, mungkin bisa sama Ustaz Hakim atau siapa, sama Syekh Jordan atau sama Pak Fahmi. Saya tidak tahu, nanti silakan. Dan yang jelas, mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena al-saum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di wa ana azibhi. Puasa itu adalah kepunyaanku, milikku. Manusia tidak bisa menilai, dan makhluk apapun tidak bisa menilai kehebatan berpuasa. Maka puasakanlah jawarih kita. Puasakanlah daya fikir kita. Puasakanlah akal kita. Sehingga hati kita berpuasa. Tidak diisi dengan yang lain, melainkan hanya zat Allah semata. Itulah baru yang disebut puasa. Makanan zahiran tidak, dan juga cakap-cakap hati yang tidak diperlukan juga tidak. Isilah sebulan penuh berpuasa. Saum. Karena hebatnya Allah berkata seperti itu. Al-saum liwa'ana azzibihi. Semoga kita ada kemampuan dan diberikan umur masuk ke dalam bulan yang indah itu. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi